Anya, polwan muda dengan sorot mata tajam, membolak-balik berkas laporan orang hilang. Kasus seorang gadis pinggiran kota dinyatakan kabur dari rumah terasa janggal. Instingnya berbisik, ada yang tidak biasa di balik kesimpulan sederhana itu, sebuah kejanggalan samar yang luput dari pandangan rekan lain. Ia menyusuri lorong markas, melewati tatapan skeptis. Atasan hanya melirik sekilas berkasnya, berdecak pelan, menganggapnya terlalu bersemangat. Anya merasakan gelombang frustrasi. Dorongan moralnya memberontak, menolak untuk menerima penjelasan yang terasa terlalu mudah dan menenangkan itu. TKP terbengkalai, sebuah rumah tua di sudut kota, sunyi mencekam. Anya menyentuh dinding berlumut, merasakan dinginnya masa lalu. Petunjuk resmi nihil, namun pandangannya menyapu detail kecil. Sebuah kancing baju yang tertinggal, bukan milik korban menurut laporan. Keanehan kecil yang tak berarti bagi orang lain. Kembali ke meja, Anya menelusuri arsip lama. Kasus-kasus serupa disimpulkan sebagai kabur atau bunuh diri melintas di layar. Beberapa korban punya profil mirip, dari keluarga sederhana, nyaris tak bersuara. Sebuah pola samar mulai terbentuk, mengganggu ketenangan batin Anya. Seorang rekan berpangkat lebih tinggi menyeringai meremehkan saat Anya berbagi observasinya. Ia diminta fokus pada tugas nyata, bukan hayalan poluan muda. Tekanan tak kasat mata itu membuat pundaknya berat, namun justru memperkuat tekadnya untuk membuktikan ada yang tidak beres. Malam hari, sendirian di kantor, Anya menemukan foto lama yang tak tercatat di berkas. Gadis hilang itu bersama seorang pria yang wajahnya samar, namun postur tubuhnya familiar. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk merayap, menelan rasa lelahnya. Ia mencoba mencari informasi dari sumber non-formal, menemui kerabat jauh korban. Wanita tua itu bercerita tentang ancaman terselubung, uang tutup mulut. Anya mendapati tangannya mengepal, kemarahan dan kecurigaan mulai merasuki pikirannya. Di tengah kegelapan, ia merasa seperti ditonton. Bayangan melintas di luar jendela kantornya yang buram. Sebuah kegelisahan merayapi, bukan hanya dari kasus, melainkan juga dari kemungkinan dirinya sendiri kini dalam bahaya, terlalu dekat dengan rahasia terlarang. Anya membawa bukti baru ke hadapan kepala unit, berkasnya diletakkan di meja dengan napas tertahan. Wajah atasan mengeras, sorot matanya tajam. Kata-kata sanggahan meluncur deras, namun di baliknya, Anya menangkap kerutan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Atasan akhirnya mengizinkan penyelidikan lebih lanjut, namun dengan nada dingin dan penuh peringatan. Ia menyarankan Anya untuk tidak mencari masalah yang tidak perlu dan mematuhi hierarki. Anya merasakan bahaya, kemenangan pahit yang menyingkap tabir. Kejanggalan ini bukan hanya kasus, tapi potensi busuknya sebuah sistem. Anya mengabaikan peringatan itu, melanjutkan penyelidikan diam-diam. Setiap langkah terasa penuh resiko, seolah udara pun menjadi berat. Ia mulai bekerja di luar jam dinas, menyusup ke sudut-sudut kota yang tak terjamah oleh laporan resmi. Penelusurannya membawa Anya ke sebuah firma hukum ternama. Pria dalam foto samar itu ternyata seorang pengacara berpengaruh, dengan koneksi kuat ke beberapa pejabat tinggi kepolisian, termasuk atasan Anya sendiri. Dunia Anya seakan runtuh. Berkas di mejanya tiba-tiba lenyap, kemudian muncul lagi dengan halaman-halaman penting robek. Ponselnya menerima panggilan tak dikenal yang hanya berisi suara napas berat. Anya mulai merasakan teror yang nyata, menempel di setiap langkahnya. Paranoia menyeruak. Setiap wajah yang melintas, setiap bisikan di lorong terasa seperti ancaman. Anya menatap rekan-rekannya dengan curiga, mencoba menebak siapa di antara mereka yang mungkin bagian dari jaringan kotor ini, atau bahkan memantaunya.
Ia menemukan jejak keuangan yang mengarah pada praktik perdagangan manusia terselubung, berkedok yayasan sosial. Korban-korban bukan hanya gadis hilang itu, tapi banyak lainnya. Kemarahan membakar dadanya, bercampur dengan ketakutan mendalam akan skala kejahatan ini. Sebuah mobil mengikuti Anya di jalan sepi. Ia mempercepat laju, jantungnya berdegup kencang, merasakan ancaman fisik yang mendekat. Ia berhasil lolos, namun pengalaman itu mengukir rasa ngeri. Nyawanya kini jelas dalam bahaya serius. Bayangan masa lalu Anya, tragedi personal yang dulu membuatnya memilih jalan keadilan, kini menghantui. Ia teringat janji untuk tidak membiarkan ketidakadilan merajalela, namun realita yang kejam ini menguji batas kekuatannya. Ia berhasil mengakses data terenkripsi. Daftar nama muncul di layar, termasuk pejabat daerah, pengusaha, dan nama-nama yang dihormati. Bukti korupsi dan kolusi tersaji jelas, membuat napas Anya tercekat. Skalanya lebih besar dari yang ia bayangkan. Anya akhirnya berhasil mendapatkan salinan catatan komunikasi internal yang mengikat kasus ini dengan atasan langsungnya. Sebuah percakapan dingin tentang pengamanan aset dan penanganan poluan cerewet jelas tertulis. Sebuah pengkhianatan yang nyata. Puncak ketidakpercayaan menghantam Anya. Ia menemukan jejak keterlibatan mentornya, sosok yang dulu ia kagumi, dalam jaringan ini. Sebuah foto lama mentornya bersama pengacara berpengaruh itu tersenyum hangat. Kenyataan itu menghancurkan sisa-sisa kepercayaan Anya pada institusi yang ia layani. Anya merasa sendirian di dunia. Ia memutus kontak yang tak perlu, bergerak dalam bayangan. Setiap langkahnya kini penuh perhitungan. Setiap gerakan adalah bagian dari rencana besar untuk mengungkap kebenaran yang membusuk. Dengan hati-hati, ia mengumpulkan bukti-bukti terakhir. Sebuah harddisk tersembunyi, rekaman suara samar, dan kesaksian terselubung dari korban yang takut bicara. Anya tahu ini adalah taruhan terakhirnya, mempertaruhkan segalanya. Dalam keputusasaan, Anya bertemu seorang jurnalis investigasi yang juga punya firasat serupa. Mereka sepakat bekerja sama, berbagi informasi. Sebuah secercah harapan muncul, walau samar, bahwa kebenaran masih bisa menemukan jalannya keluar. Pertemuan rahasia terjadi di sebuah gudang tua. Anya menyerahkan semua bukti. Jurnalis itu mengangguk, sorot matanya serius. Momen itu terasa seperti titik balik, sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali, jembatan yang telah dibakar. Berita itu meledak. Laporan investigasi jurnalis tersebut mengguncang kota. Nama-nama besar disebut, bukti-bukti korupsi dan kejahatan terungkap. Kekacauan melanda, penangkapan dilakukan, dan publik terperangah dengan skala kejahatan yang tersembunyi. Dalam badai itu, Anya menghadapi amarah dan pengkhianatan. Rekan-rekannya menghindar, bisik-bisik menusuk di setiap sudut. Tuduhan melayang, reputasinya dipertanyakan. Ia menjadi paria di institusi yang dulu ia bela dengan sepenuh hati. Keluarganya menerima teror anonim, rumah mereka dilempari. Anya merasakan sakit yang mendalam melihat orang-orang terkasihnya terseret dalam perjuangannya. Harga yang harus ia bayar terasa begitu mahal, melukai inti keberadaannya. Anya akhirnya dipaksa mengundurkan diri. Posisinya tak lagi bisa dipertahankan. Sebuah kemenangan pahit karena kebenaran terungkap, namun ia kehilangan profesi yang ia cintai. Sepatu dinasnya ia simpan, sebuah simbol pengorbanan. Publik terbagi. Beberapa memuja Anya sebagai pahlawan, yang lain mencibirnya sebagai pembuat onar. Sorot kamera membuatnya risih. Ia memilih menghilang, hidup sunyi di kota yang kini terasa asing, membiarkan kebisingan meredah.
Di senja hari, Anya memandang kota dari kejauhan. Langit jingga menyelimuti gedung-gedung tinggi, termasuk markas polisi. Ia telah membayar harga yang tak terukur, namun di dalam hatinya ada pengakuan sunyi. Keadilan, walau berat, telah menemukan jalannya, dan ia berdiri tegak dalam kehampaan yang bermakna.